Mereka memanggilku tangan hantu. Tuan Wang, pertandingan seru begini. Tidak mau main beberapa ronde? Ah, tidak, aku lewat saja. Aku selalu ingin menyaksikan kepiawaian heroik sang dewa judi. Aku tidak akan. Empat 14 poin. Dengan kemampuan amatiran seperti ini, nak, kau akan bayar untuk kesombonganmu. Ingat kata-kataku. Teknik dewa judi itu keterampilan tingkat tinggi. Dewa judi juga dapat 14. Bandingkan saja dadu tunggal tertinggi. Aku tetap menang. Shaolin, katakan kau mau simpan tangan kirimu atau tangan kananmu? Kalau totalnya sama, yang menang adalah bandar. Kan kamu bandarnya. Biar aku jelaskan. Yang lempar dadu pertama adalah bandar. Shaolin yang lempar dadu pertama tadi. Jadi aku yang menang ronde ini. Kali ini kamu beruntung. Ayo main lagi. Giliranmu. Aku terima pengakuannya. 18, 3 dadu 6. Dewa judi kalah 2 kali berturut-turut. Harusnya tadi aku ikut taruhan. Bisa jadi kaya. Itu agak merugi. Aku sudah kuasai Grand Lisboa lebih dari 10 tahun. Masa kalah sama pemula seperti kamu, pasti kamu curang. Ah, Master ke-9, dia cuman pemula. Cuma beruntung kucing buta ketemu tikus mati. Makanya bisa dapat 3 dadu 6. Bocah ini cuman hoki aneh. Mana bisa dibandingkan dengan keahlian surgawimu, Dewa Judi, iya kan? Aku Dewa Judi Macau, ternyata kalah sama pemula. Gimana mau jaga reputasi? Aku mau lihat, apa kamu punya mata sinar X? Ayo main lagi. Kali ini aku nggak cuma mau tanganmu, aku tambah taruhan 5 juta. Aku benar-benar nggak punya keahlian. Terutama karena aku lagi nggak punya uang. Bocah, harusnya kamu manfaatkan keuntunganmu bertaruh pada hokimu. Master ke-9 Long. Aku tadi bertaruh tanganku beneran. Itu taruhanku. Terus kamu cuma sebut angka sembarangan? Bukannya kamu cuma nindas orang jujur? Betul, kalau sampai tersebar kabar, nggak bagus untukmu, Master ke-9 Long. Baiklah, aku ikutin taruhan tanganmu. Cukup adil sekarang? Satu tangan nggak cukup. Maksudmu apa? Taruhannya 10 juta. Satu ronde, lempar dadu ditutup mata. Semua orang tahu, lempar dadu tutup mata Master ke-9 Long. Teknik mendengarkan anginnya tak tertandingi di Macau. Kamu malah masuk perangkapnya. Keserakahan akan menghancurkanmu. Aku akan buat kamu mengaku kalah dengan sukarela. Shaolin, kamu sampai segitunya butuh uang? Kau pikir kau bisa mengalahkan Dewa Judi? Belum terlambat untuk memohon ampun. Lin Fang, sebelumnya kau hanya beruntung, tapi sekarang kita benar-benar akan memotong satu lengan. Jangan lakukan ini. Kak Ruantang. Aku tahu apa yang kulakukan. Wah, adik kita, Lin Feng, benar-benar besar dalam segala hal. Kak Ruantang, hati-hati dengan ucapanmu. Jangan cari masalah. Maksudku, dia punya nyali yang besar. Kamu pikir apa? Mari kita mulai.
Shaolin, tunggu saja sampai cangkir dadu dibuka. Kau akan membayar dan kehilangan satu tangan. Hei, cepat buka. Ini benar-benar kekalahan telak. Anak muda, kamu bukannya cari kerjaan yang benar. Setiap hari cuma main ini, berharap kayak mendadak. Seumur hidup kerja siang malam seperti budak belum kaya juga, mending ambil risiko besar. Siapa tahu, di sisa hidup. Nggak perlu pusing lagi. Feng, ayahmu yang pecandu judi itu mau ajak ibumu loncat dari atap. Apa? Ibu. Kalian mau apa? Lin Feng, urusan duka sudah beres. Utang ayahmu padaku. Pokok ditambah bunga, totalnya 92,90 yuan. Nggak mungkin. Ini penipuan. Aku akan lapor polisi. Ini tertulis jelas hitam di atas putih. Lihat kondisi keluargamu, kamu bahkan nggak bisa beli peti mati. Gimana kalau tanganmu sebagai gantinya? Tunggu. Aku akan lakukan apapun. Aku rela jadi budakmu. Lepaskan aku. Bawa dia. Salam hormat, Yang Mulia Domba Suci. Selamat datang di kompleks perbatasan. Harga nyawa kalian adalah 500.000 per hari. Iblis sekte sesat perbatasan. Jelas serigala berbulu domba. $500.000 per hari? Apa maksudnya? Kasih kalian berkah untuk enggak menjual ginjalmu. Bikin tamu kalah judi sebanyak mungkin. Akan dapat komisi. Untuk bertahan hidup. Kalau nggak bisa capai 500.000. Kalau nggak bisa, perut anjing liar akan jadi tempat peristirahatan terakhir. Anak domba baru dapat modal awal 100.000. Gunakan dengan baik. Nona, Temani aku main. 5 keping gimana caranya jadi 25 keping? Nggak ada kamera. Mending kabur saja. Kutu pelani, biarkan aku pulang. Pas banget. Kandang anjing ini. Butuh camilan baru. Aku itu pula. Ikut Paman Zhang menipu tamu kaya, kumpulkan uang buat nyawa kita. Orang sekampung saling bantu, Paman gak akan celakai kamu. Gimana kerjasamanya? Aku nggak bisa main curang. Lihat domba gemuk yang pakai baju bunga itu. Kelihatan dia masih pemula. Kita bisa.
Tukar kartunya saat dia lengah. Lagi pula, bandarnya teman kita. Dia nggak akan bilang apa-apa. Kalau begitu main 3 card poker. Dapat uangnya cepat, mainnya juga cepat. Kalau kita kerjasama, malam ini kita bisa capai target. Bos, lihat kemenanganmu tadi. Kamu pasti reinkarnasi Dewa Judi. Gimana kalau main 1 ronde denganmu? Main 1 ronde denganmu. Oke, ayo main. Tangan Nona cantik ini, kocokan kartunya bagus. Hei anak muda, mau ikut? Boleh. Taruhan awalnya 60.000, 3 card poker. Dimulai. Tambah taruhan. Ikut. All in. Wah, bos. Jam tangan itu kayaknya edisi terbatas. Di dunia ini, pasti nggak banyak yang punya. Wah, kamu tahu banyak juga. Jam tangan ini cuma ada 3 di negara ini. Sudah, tunjukkan kartunya. Aku tunggu Nona cantik bagikan chip buatku. Pak Zhang dapat straight flush. Pak Wang sepasang queen, posisi kedua. Pak Lin kalah taruhan awal. Paman Zhang, kenapa aku kalah? Katanya aku bisa menang. Apa maksudmu? Di meja judi nggak ada namanya saudara, apalagi orang sekampung. Kamu bohongi aku. Lin Feng utang 100.000, bunganya 5.000 per menit. Dimulai dari sekarang. Gimana ini? Aku ditipu Pak Zhang yang licik ini. Lap keringatmu. Wajar kalau pertama kali main. Ronde berikutnya, perhatikan baik-baik. Terima kasih. Pak Wang, ronde ini aku cuma ketularan hoki Anda. Kita mau main lagi. Anak muda ini nggak main. Pak Wang, lihat anak ini begitu ketakutan, pasti nggak berani main lagi. Dia tuh masih muda. Nyalinya lebih kecil lagi. Aku mau ke toilet dulu. Harusnya aku nggak datang. Enggak. Meski harus jual darah, aku nggak bisa main sama Zhang Defu dan lainnya. Maaf, aku nggak sengaja. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu pucat banget? Aku rugi besar. Modalku habis. Tapi nggak apa-apa. Aku sudah biasa kalah. Apa kamu mau menangkan kembali semua uang yang hilang? Aku bisa bantu kamu. Bantu? Bantu aku? Aku bisa ganti kartumu. Ronde berikutnya, apapun kartu yang didapat Pak Wang, aku jamin kartu yang kamu dapat akan selalu lebih bagus. Tapi curang itu larangan besar dalam judi. Kenapa kamu ambil risiko besar buat aku? Karena waktu aku lihat kamu, aku ingat adikku. Dia seumuran kamu. Aku sedih lihat dia. Benar-benar menyedihkan. Kalau Bandar bantu aku, dijamin pasti menang. Ini kesempatan dari langit. Aku percaya kamu. Kalau begitu, ayo cepat balik. Nanti bersikap wajar saja. Jangan lihat aku dan jangan gugup.
Serahkan semuanya padaku. Kamu? Kukira kamu mau mengaku kalah dan tidur di kandang anjing listrik. Gimana, masih berani main? Main? Tentu harus main. Ronde berikutnya, aku mau naikkan taruhannya. Naik taruhan, kamu yakin? Kenapa? Kalian takut? Kalau takut, kalian bisa pergi. Ayo, aku nggak takut siapa kayak kamu. Aku naikkan dulu 200.000. Aku juga ikut. Aku juga ikut. Utangnya kita selesaikan nanti. Nona cantik, giliranmu. Tutup. Aku suka main tertutup. Begini baru seru. Anak muda, wajahmu pucat sekali kayak pakai bedak. Kenapa kamu gemetaran? Belum pernah lihat taruhan sebesar ini bikin kamu ngompol. Pak Wang ada benarnya sikap sombong ini. Jangan sampai pada akhirnya bikin kamu kehilangan segalanya. Aku mau tambah taruhan. Kamu salah minum obat ya? Siapa kasih kamu keberanian? Malaikat pelindung? Aduh, anak baru yang bahkan gak tahu aturan di meja ini. Nyawamu ini benar-benar sudah terancam. Silakan kalian pasang taruhan. Tambah. Aku tambah 100.000. Aku ikut. Karena Pak Wang begitu bersemangat, aku gak boleh merusak suasana, kan? Gimana denganmu? Mau pertaruhkan kehidupanmu berikutnya juga? Aku juga ikut. Aku suka lihat satu lenganmu itu. Kalau kalah, serahkan lengan itu. Lagi pula, kamu nggak punya uang. Benar, kan? Wah, usulan Pak Wang ini bagus juga. Satu lengan untuk kesempatan balikan keadaan, cukup adil. Seorang pejudi perlu sedikit nyali. Oke, taruhan saja. Buka kartu. Oke, taruhan saja. Buka kartu. Wah, straight flush. Lin. Sepertinya lenganmu itu akan punya pemilik baru malam ini. Buru-buru apa? Kartu bagus harus didampingi cewek cantik. Sini, tiupkan keberuntungan buat kartu bagusku ini. Dengan aromamu, aku pasti bisa menang. Wah, rasanya lebih nikmat dari isap cerutu. Pak Wang, tolong jaga sikapmu. Sikap, aku yang buat aturan di sini. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. 3 as, jackpot, menang telak. Anak muda, lihat nggak? Kartu bagus. Lengan kecilmu buat aku. Wah, Pak Wang hebat sekali. Lin, cepat tunjukkan kartu jelekmu itu, pasti bakal kalah. Hahaha, cuman angka 2. Kartu angka 2 mau lawan straight flush kami, apa kamu sudah gila? Aduh, anak muda ini sangat berani. Sayangnya, bodohnya minta ampun. Sekarang kamu mengaku kalah, kan? Sekarang aku panggilkan orang buat patahkan lenganmu. Sini. Lin, sepertinya keberuntunganmu sudah habis. Penampilan yang seganteng ini, sayang sekali akan jadi orang cacat. Mengaku kalah. Kenapa kalian berpikir aku pasti akan kalah? Kenapa kalian berpikir aku pasti akan kalah? Anko 2 dan 5. Buka kartu yang jelek. Benarkah? Kalian lihat baik-baik. 2, 3, 5. Kombinasi spesial, menang telak. Sekarang, kalian semua paham kan? Kamu berani main curang. Main curang di kompleks perbatasan. Akan kupotong tanganmu buat makan anjing. Pak Wang, guys. Pak Wang, aku jamin dengan profesionalitas dan nyawaku. Kartu ronde ini gak ada tanda kecurangan. Jaminan profesionalitas. Pak Wang, gimana kalau anak ini dan Bandar diam-diam melakukan kesepakatan kotor? Pak Wang,
Jangan sampai masalah kecil ini merusak momen kejayaan Anda. Nona cantik, kamu memang paling perhatian nih. Pemenang hari ini sudah ditentukan. Kita hitung-hitung dulu. Permainan ini Pak Lin menang telak. Menang 2 kali lipat, 600.000. Saldo Jang Defu minus 500.000. Mohon segera isi ulang, atau akan dibawa dengan paksa. Kartu jelek ini bikin kesal saja. Lagi pula aku sudah bosan main yang lain. Ya, main yang lebih seru. Hari ini aku akan peras kamu sampai habis. Blackjack, 1 ronde 300.000. Lin, berani main gak? Oke. Aku akan main sampai akhir. Minta kartu. Kali ini aku mau kalahkan bandarnya. Aku juga mau. Minta kartu. Wah, 1 juta yuan. Berhenti. Nggak tinggi, nggak rendah. Aku juga berhenti. Aku juga. Astaga, bandar Blackjack menang telak. Hasil akhir Pak Wang Jang Defu masing-masing kalah 300.000 ke bandar. Tuan Lin berhenti tepat waktu, kalah 100.000 ke bandar. Aku mau keluar merokok, cari udara segar. Tunggu aku kembali, lanjut habisi kamu. Hei Pak Wang, ini mari, tenang, minum air dulu. Anak itu cuma sisa 300.000. Ronde berikutnya kita kerja sama. Oke, ronde berikutnya aku akan habisi dia. Ayo lanjut main. Berhenti. Aku muat freehand. Minta kartu. Minta kartu. Berhenti. Situasinya berbalik. Bandar 17, aku menang. 300.000 ini jadi milikku. Aduh. Chip habis. 1 tangan, 1 kaki, tukar chip. Kamu berani? Jangan khawatir, aku akan atasi sendiri. Mesin slot? Orang ini beneran mau nekat? Untungnya ritme ketukan yang kupelajari dari ayah waktu kecil masih berguna. Gila, 3 angka 7. Jangan-jangan anak ini kesurupan ya? Beruntung banget nasibnya. Pak Wang, Pak Zhang. Ayo kita percepat. 1 ronde penentu, taruhan 500.000. Aku yang jadi bandar, gimana? Aku suka yang cepat. 500.000 aku ikut main. Kamu dapat kartu bagus, mau menipuku. Nggak mungkin, aku fold. Aku all in. Pak Wang, mau ikut nggak?
Kalau kamu menang, semua ini jadi milikmu. Kalau aku kalah, aku terima. Gimana? Ikut. Kami kira aku takut. Buka kartumu. Poinmu cuma 17 berani all in, cuma buat gertak aku. Satu kartuku saja lebih besar darimu. 300.000 ini jadi milikku, uangnya milikku. Tunggu. Jangan buru-buru Pak Wang. Ronde ini aku menang lebih dulu. Tadi Pak Zhang fold buat cari aman, jadi cuman kalah taruhan awal. Terus kenapa? Kamu udah kalah sama Pak Wang. Aku all in lawan Pak Wang, memang kalah. Tapi aku cuman kalah chip bagian all in saja. Dan yang aku menangkan itu 500.000 milik Pak Zhang. Ini nggak mungkin. Padahal aku dan Pak Wang sudah kerjasama ya, Pak Zhang. Kamu terlalu mudah percaya. Tadi Pak Wang sudah diam-diam kasih lihat kartumu yang tertutup. Aku cuma pura-pura dapat kartu jelek. Kamu berakhir seperti ini akibat dirimu sendiri. Wang, kamu berani jebak aku. Mana bisa biarkan kamu menang terus? Siapa lebih kaya, kamu atau aku? Sekarang aku jadi begini, semua salahmu. Ku bunuh kamu. Ini balasan karena kamu menipuku. Sisa utang dan bunganya kita selesaikan pelan-pelan. Utang berlebihan mengganggu ketertiban. Perlu dimasukkan kandang anjing biar sadar. Hei Kak Wang, jangan masukkan aku ke kandang anjing. Kumohon, lepaskan aku. Hei Kak Wang. Kak Wang, aduh. Hari ini agak sial. Lain kali main lagi. Apa yang terjadi tadi? Aku lihat kamu bukan sengaja nggak bantu aku. Soal aku ganti kartumu, ketahuan sama Kak Wang. Dia potong gajiku 3 bulan. Apa? Maaf sudah libatkan kamu. Aku nggak tahu kamu akan kena hukuman. Uang ini... Pak Lin, malam ini kamu ada waktu? Bisa nggak temani aku? Kenapa dia terlihat memelas begini? Temani kamu? Maksudmu temani itu ke arah sana ya? Lin, Kak Wang. aku antar kamu ke asrama. Gimana, Lin? Yang lain berdesakan di barak besar, bau kayak kandang hewan. Aku lihat kamu bisa dapat 500.000 dalam sehari. Aku kasih perlakuan khusus. Kak Wang, di meja judi dapat uangnya memang cepat, tapi agak terlalu berbahaya. Apa di sini ada pekerjaan kasar? Angkut barang, tambang, semuanya boleh. Lin, kamu memang nggak tahu diri. Kamu ini nggak punya apa-apa masih berani tawar-menawar sama aku? Kak Wang, aku nggak bermaksud begitu. Cuma asal tanya saja. Baguslah kalau begitu. Aku sudah lama di bisnis ini. Menurutku kamu punya bakat. Kerja keras, siapa tahu begitu utangmu lunas, kamu malah nggak mau pergi. Sampai nanti malam. Asrama Timur, kamar 8, stok 19. Jalani saja dulu. Pintunya nggak dikunci, masuk saja. Sederhana dan rapi. Jangan-jangan dia juga dipaksa kayak aku. Dia lagi mandi. Dia lagi mandi. Duduk saja di kasur. Bentar lagi aku selesai.
Oh, Pak Lin, bisa tolong ambilkan pakaian dalamku? Ada di sofa. Hah? Oh, Ruantang, bajumu. Terima kasih. Tadi aku buru-buru, jadi lupa ambil. Nggak apa-apa. Kamu benar-benar nggak ada rasa waspada. Kamu sepolos ini di luar nanti bisa rugi. Kamu yang polos, anak kecil. Aku nggak kecil. Oh, ya. Lain hari, biar aku cek. Bukan itu maksudku. Aku sudah 23 tahun, bukan anak-anak lagi. 23 tahun. Umur-umurnya mencoba segalanya. Lihat tubuh kakak. Seksi nggak? Resletingmu terbuka. Resletingmu terbuka. Kenapa nggak bisa naik? Kayaknya aku gendutan. Apa mau? Apa mau aku bantu? Boleh, terima kasih. Ah, jangan pegang yang lain. Maaf, aku bukan sengaja sentuh kamu. Aku tahu. Kenapa kamu bantu semut itu curang? Aku lihat dia mulai ketagihan menang. Kalau nggak dikasih yang manis dulu, gimana dia bisa makin terjerumus? Biarkan dia mabuk harapan palsu. Tunggu saatnya tiba, rasanya akan lebih nikmat. Juga bisa lebih patuh. Nggak disangka, setelah kamu mandi, kamu ganteng juga. Ayo pergi. Pergi kemana? Nanti kamu juga tahu. Kak Ruantang. Kasino ini sepi banget. Kenapa kita ke sini? Tentu bantu kamu cari untung besar. Informasi dari dalam. Di ruang VIP malam ini bakal ada klien besar. Main judi lagi? Berhenti. Mau masuk ruang VIP harus lulus tes dulu. Tes? Tes apa? Ada 5 anak panah. Kalau bisa kena budak di belakangku sekali saja, boleh masuk. Kak Ruantang, ini cara cari uang yang kamu maksud? Ah, judi selalu ada risikonya. Gimana kalau kamu masuk dan menang jutaan? Kak Ruantang, tes ini terlalu kejam. Aku nggak mau ikut, kita pergi saja. Gaya main orang perbatasan memang beda. Merem saja, aku pasti bisa kena. Di dalam sana ada dewa judi Makau, Master Longjiu. Aku nggak mau lewatkan kesempatan jadi kaya raya. Lin Feng, gimana kalau kita masuk dulu? Buat referensi. Tes di depan saja sudah sekejam ini, orang di dalam pasti lebih sadis. Kita jangan cari masalah. Aduh, dia cuma suruh kamu kena panahnya, bukan membunuhnya. Kenapa tegang banget? Julukanku adalah Raja Tembus. Sampah, terima ini. Julukanku adalah Raja Tembus. Sampah, terima ini. Aku nggak akan kabur lagi. Kumohon, lepaskan aku. Itu cuma pemanasan, biar kamu takut. Sekarang aku bakal main serius.
Pak Wang, gak disangka Anda hebat sekali. Aku gemukan belakangan ini. Yang terakhir pasti tepat kena hatinya. Jangan. Hei Pak Wang, sudahi saja. Kamu meremehkan siapa? Tunggu sampai aku kena target. Kamu berlutut dan minta maaf padaku. Mau aku berlutut, aku rasa kamu nggak pantas. Buka matamu dan lihat baik-baik. Maaf Kak Ruantang. Kamu ngapain? Kenapa kamu teriak? Kamu bikin aku meleset. Gimana kamu ganti rugi? Maaf Pak Wang, tadi ada nyamuk lewat. Aku nggak sengaja kena Ruantang. Yang ini nggak dihitung. Aku mau ulang. Langsung salt. Aku nggak akan berjudi lagi. Bisakah aku main? Pak Wang, 5 anak panah sudah dilempar. Kesempatan habis ya sudah. Cewek itu teriak dan tangan bocah ini usil. Ini juga salahku. Aku hanya peduli hasilnya. Kamu nggak pantas untuk masuk. Di dalam ruang VIP ini ada Dewa Judi Macau, Master Long Jiu. Kesempatan cari uang sebagus ini mana bisa datang 2 kali. Pak Wang, kamu harus berterima kasih padaku. Lihat keberuntungan dan keahlian Anda ini. Bukannya aku baru saja selamatkan dompet Anda? Mulutmu tajam banget. Akan kuhancurkan mulutmu. Pantas kamu lindungi dia terus. Ternyata kalian berdua pacaran. Jaga mulutmu. Nggak hanya mulutku kotor, tanganku juga usil. Nona cantik, biar aku raba wajahmu. Pak Wang, bukannya cuma masuk ke ruang VIP? Aku bantu kamu masuk. Gaya gembel kayak gini, kamu baik gini. Bisa bawa aku masuk? Kamu punya pistol nggak? Kamu punya pistol nggak? Apa maksudmu? Kita menembak orang nggak berdaya, nggak menarik. Kalau mau, kita main yang lebih seru. Russian Roulette. Lin Feng, kamu tahu lagi ngomong apa? Gila, apa ini ide orang normal? Kita coba 1 putaran. Yang masih hidup dianggap lolos tesnya, gimana? Kamu naikkan kesulitan langsung ke neraka. Aku nggak ikut main. Karena kamu berani bertaruh. Ayo kita lakukan. Kenapa bisa ada orang berani pertaruhkan nyawanya cuma buat bisa masuk? Dari mana dia dapat kepercayaan itu? Nona cantik, jangan ikut permainan gila ini. Aku ajak kamu ke tempat yang seru. Ayo. Minggir. Pak Wang, dia benar. Dia cuma temani aku. Permainan ini cuma buat kita berdua. Tunggu, apa aku sudah setuju? Baiklah. Kalian berdua, coba 1 putaran. Aku nggak mau main. Siapa yang mau main silakan. Pak Wang, bukannya tadi kamu bilang mau ketemu Dewa Judi? Kesempatannya ada di depan matamu. Kamu takut? Aku memang mau ketemu Dewa Judi. Tapi aku nggak pernah berpikir ketemu Dewa Judi dalam wujud hantu. Baik. Kalau begitu, aku kasih contoh. Pak Wang, peluangnya cuma 1 dari 6. Katanya, berani rugi, baru untung. Kamu pikir aku bodoh? Kenapa aku harus bertaruh nyawa? Kalau begitu, kamu hanya bisa ketemu Dewa Judi dalam mimpimu. Kesempatan ini dianggap kamu menyerah. Ini lagi pula nggak ada mainan yang seru lagi. Hari ini aku temani kamu main. Siapa yang sial harus terima nasib. Lin Feng, kenapa kamu harus main? Permainan yang pertaruhkan nyawa? Aku nggak punya dendam sama Liming. Aku rasa ini satu-satunya kesempatan untuk tanding secara adil. Hai, bicara soal keadilan di tempat seperti ini. Lin Feng, kamu begitu naif, bisa dimanfaatkan. Nggak apa-apa. Mungkin denganmu di sini, keberuntungan berpihak padaku. Kalau begitu aku duluan. Lin Feng, kamu terlalu berani. Pak Wang, giliranmu.
Ini... Aku... Hei, Apa ini beneran bisa? coba saja kalau nggak percaya. Kosong. Langit dan bumi, dengarkan permohonanku. Ini benar-benar berhasil. Lin Fong, kamu luar biasa. Sepertinya kalian berdua punya nyali yang kuat. Selamat, kalian lulus tes. Hebat Pak Wang. Akhirnya kamu bisa ketemu Dewa Judi. Jadi itu artinya kita bisa masuk sekarang? Tuan-tuan, silakan. Eka, Hei Xiaolin, bertaruh denganmu benar-benar seru. Sekarang kita sudah jadi rekan seperjuangan. Ayo kita cari uang bersama. Setuju. Lin Feng, tadi kamu bikin aku hampir mati ketakutan. Dandananku berantakan. Bisa temani aku merapikannya? Betul, aku ikut denganmu. Hei, jangan terlalu lama. Kita akan menemui Dewa Judi bersama-sama. Buat jadi penampilan yang megah. Aku tunggu kamu di sini. Lin Feng, kapan kamu mengeluarkan pelurunya? Kapan kamu mengeluarkan pelurunya? Ruantang, kamu sangat jeli. Kamu benar-benar melihatnya. Jangan khawatir, gerakanmu sangat cepat. Bahkan para bodyguard pun gak menyadarinya. Kalau begitu aku duluan. Sepertinya kamu penuh kejutan, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Ruantang, itu hanya karena kamu ada di sana. Saat aku mengeluarkan peluru tadi, kamu sengaja menghalangi pandangan para bodyguard. Bukankah kamu mencoba membantuku? Benarkah? Aku sungguh nggak tega melihatnya, sangat menakutkan. Baiklah, kalau begitu, anggap saja begitu. Sebagai hadiah untukmu, karena cepat dan terampil, atau karena lolos dari maut, kakakmu akan memberimu ciuman keberuntungan. Ruantang, kenapa kamu begitu sulit ditolak? Tapi aku rasa itu belum cukup. Aku ingin lebih, kontak yang sedikit lebih lama. Oh, dan bagaimana kamu menginginkannya? Seperti ini? Aku nggak pernah menduga kamu biasanya begitu pendiam. Tapi kamu cukup berani. Ruantang, kamu yang menciumku duluan. Apakah kamu mencari balasan ciuman? Lipstikmu belepotan, Ruantang. Kamu nakal. Kamu sengaja melakukannya, ada kesan? Wanita ini benar-benar tipeku. Hei, si cantik, merapikan dandananmu butuh waktu lama dan wajahmu memerah semua. Mungkinkah... Bos Wang, Dewa Judi sedang menunggu kita. Aku paham, kalian anak muda. Cari uang itu yang penting. Ya, aku duluan yang di sini. Aku masuk duluan. Ruantang, aku percaya dengan jimat keberuntunganmu hari ini, aku akan mendapatkan jackpot. Dia benar-benar berani dan nekat. Menarik. Tuan Lin, keberuntunganmu belum datang. Very small case. Kirim kasi telah menyelam tadi.
Nggak perlu berterima kasih. Aku hanya nggak ingin melihat pertumpahan darah. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Ini, Master Ju. Astaga, Anda pasti dewa judi Macau. Master Longju, bukan? Sudah lama aku mendengar. Dari mana datangnya udang ini mencemari udara? Pergi sana. Cewek itu benar-benar seksi. Cewek itu seksi. Malam ini. Minum-minum bareng aku. Master Long ke-9 sedang bicara padamu. Kau tuli. Kukira kau ini dewa judi yang hebat. Ternyata, kau cuman biasa aja. Kau cari mati? Kau main beberapa ronde dadu, lalu berani menyebut diri dewa judi. Kuberitahu, kau cuma preman penindas wanita. Bocah kurang ajar. Kau berani berjudi denganku? Akan kubuat kau kalah dengan jujur. Gak apa-apa, aku sudah terbiasa. Sebelum ini jadi runyam, ayo kita pergi. Ruantang adalah orang pertama di neraka ini yang tulus padaku. Aku tak bisa biarkan dia dipermalukan. Apa? Mau jadi pahlawan? Kalau begitu tunjukkan nyalimu dan datang ke sini. Kalau tidak, wanita itu jadi milikku. Master ke-9. Kalau dia kalah, akan kupotong tangannya sebagai ganti rugi untukmu. Bagus. Kalau kau kalah, letakkan tanganmu di atas meja. Baik. Aku akan berjudi denganmu. Tapi kalau aku menang, aku akan membawanya pergi. Lambat laun, kalau kau kalah, jangan lupa jilat sepatuku. Kau tak perlu mempertaruhkan lenganmu untukku. Bukannya kau datang ke sini hanya untuk menang uang? Kau punya nyali, nak. Tapi bermain melawan dewa judi Master Long ke-9. Kau sudah mati. Belum tentu. Sedang melamun apa? Kemarilah, akan kutunjukkan keahlianku. Mereka memanggilku tangan hantu. Tuan Wang, pertandingan seru begini. Tidak mau main beberapa ronde? Ah, tidak, aku lewat saja. Aku selalu ingin menyaksikan kepiawaian heroik sang dewa judi. Aku tidak akan. belas poin. Dengan kemampuan amatiran seperti ini, nak, kau akan bayar untuk kesombonganmu. Ingat kata-kataku. Teknik dewa judi itu keterampilan tingkat tinggi. Dewa judi juga dapat 14. Bandingkan saja dadu tunggal tertinggi. Aku tetap menang. Shaolin, katakan kau mau simpan tangan kirimu atau tangan kananmu? Kalau totalnya sama, yang menang adalah bandar. Kan kamu bandarnya. Biar aku jelaskan. Yang lempar dadu pertama adalah bandar. Shaolin yang lempar dadu pertama tadi. Jadi aku yang menang ronde ini. Kali ini kamu beruntung. Ayo main lagi. Giliranmu. Aku terima pengakuannya. 18, 3 dadu 6. Dewa judi kalah 2 kali berturut-turut. Harusnya tadi aku ikut taruhan. Bisa jadi kaya. Itu agak merugi. Aku sudah kuasai Grand Lisboa lebih dari 10 tahun. Masa kalah sama pemula seperti kamu, pasti kamu curang. Ah, Master ke-9, dia cuman pemula.
Cuma beruntung kucing buta ketemu tikus mati, makanya bisa dapat 3 dadu 6. Bocah ini cuman hoki aneh. Mana bisa dibandingkan dengan keahlian surgawimu, Dewa Judi, iya kan? Aku Dewa Judi Macau ternyata kalah sama pemula. Gimana mau jaga reputasi? Aku mau lihat apa kamu punya mata sinar X. Ayo main lagi. Kali ini aku nggak cuma mau tanganmu, aku tambah taruhan 5 juta. Aku benar-benar nggak punya keahlian. Terutama karena aku lagi nggak punya uang. Bocah, harusnya kamu manfaatkan keuntunganmu bertaruh pada hokimu. Master ke-9 Long. Aku tadi bertaruh tanganku beneran. Itu taruhanku. Terus kamu cuma sebut angka sembarangan? Bukannya kamu cuma nindas orang jujur? Betul, kalau sampai tersebar kabar, nggak bagus untukmu, Master ke-9 Long. Baiklah, aku ikutin taruhan tanganmu. Cukup adil sekarang? 1 tangan nggak cukup. Maksudmu apa? Taruhannya 10 juta. 1 ronde, lempar dadu ditutup mata. Semua orang tahu, lempar dadu tutup mata Master ke-9 Long. Teknik mendengarkan anginnya tak tertandingi di Macau. Kamu malah masuk perangkapnya. Keserakahan akan menghancurkanmu. Aku akan buat kamu mengaku kalah dengan sukarela. Shaolin, kamu sampai segitunya butuh uang? Kau pikir kau bisa mengalahkan Dewa Judi? Belum terlambat untuk memohon ampun. Lin Fang, sebelumnya kau hanya beruntung, tapi sekarang kita benar-benar akan memotong 1 lengan. Jangan lakukan ini. Kak Ruantang, aku tahu apa yang kulakukan. Wah, adik kita, Lin Feng, benar-benar besar dalam segala hal. Kak Ruantang, hati-hati dengan ucapanmu. Jangan cari masalah. Maksudku, dia punya nyali yang besar. Kamu pikir apa? Mari kita mulai. Shaolin, tunggu saja sampai cangkir dadu dibuka. Kau akan membayar dan kehilangan 1 tangan. Hei, cepat buka. Ini benar-benar kekalahan telak. Master Longju, sepertinya keberuntunganmu habis malam ini. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku tak pernah kalah dalam lemparan dadu. Dia kalah. Master Longju benar-benar kalah. Kalah, dia dihancurkan. 3 angka 1 melawan 3 angka 6. Benar-benar hancur lebur. Lin Feng, ini bukan sekadar keberuntungan. Kau adalah bakat alam. Master Longjiu, dadunya sudah berhenti. Angkanya berbicara sendiri. Master Longjiu, waktunya bayar taruhannya. Shaolin, kamu pikir kamu siapa? Menyuruh Master Longju memotong tangannya, kamu berani sekali. Menang dan kalah adalah bagian dari permainan. Apa sih Dewa Judi yang hebat ini mau ingkar janji? Bocah, kamu pasti curang. Oh? Benarkah? Dadu curang. Ini seperti hadiah dari langit. Lebih baik disimpan, siapa tahu berguna.
Master Longjiu. Dadu dan cangkir ini sudah ada di meja saat kita masuk. Semuanya barangmu. Aku cuma pendatang baru. Kamu bilang aku yang mengutak-atiknya? Bagaimana mungkin? Dia benar, Master Longjiu. Dadunya dipilih secara acak. Dia tidak punya kesempatan untuk curang. Lagi pula, dia tidak berani. Ini benar-benar aneh. Keberuntungan pemula tidak bisa menjelaskan ini. Hei Shaolin, apa kamu serigala berbulu domba, jagoan yang tersembunyi? Teman sekelas Shaolin benar-benar lain. Bahkan Dewa Judi kalah darimu. Omong kosong. Pasti ada yang salah dengan dadumu. Aku akan memeriksanya sendiri. Long Juye, kali ini kau tidak akan cari-cari alasan untuk kekalahanmu, kan? Dadu ini beneran bisa dimanipulasi? Trik menyedihkan. Akal bulusmu yang kecil-kecilan itu tidak akan menipuku. Lihat, dadunya baik-baik saja. Mengocok dadu dengan mata tertutup memang benar-benar keahlianmu, Dewa Judi. Kau kalah. Aku tidak percaya. Kau berani berjudi denganku lagi. Karena sudah mendapat perhatian dari Dewa Judi sendiri, aku tentu akan menemani sampai akhir. Tapi Long Juye, saatnya bayar utang. Long Juye selalu menepati janjinya. Tentu saja aku tidak akan ingkar janji. Ini... $10 juta ini dapat dengan mudahnya. Uangnya ada di sini, tapi tangan ini. Mari kita bicara setelah kau selesaikan ronde ini. Jadi untuk ronde ini, Long Juye mau taruhan apa? Sederhana, kita bertarung mendengarkan dadu dan menebak angkanya. Itu keahlian Long Juye tanpa 8 atau 10 tahun melatihnya dalam telinga. Kau bahkan tidak akan mendekati. Mau taruhan apa lagi? Juye itu langkah yang brilian, sungguh brilian. Bahkan jika dewa turun dari langit sekalipun, anak ini tidak akan selamat. Lin Feng, sejauh ini kau hanya mengandalkan keberuntungan. Mendengarkan dadu itu taruhan tinggi. Jangan kita bertaruh. Lalu taruhannya? Taruhannya, ya. Jika aku kalah, utangmu ke kompleks itu akan kubayarkan untukmu. Jika kau kalah, kau akan jadi budakku seumur hidup sampai kau mati. Nah, beranikah kau? Aku nyaris menang tadi karena dadu curang. Menggunakan trik yang sama lagi mungkin berisiko. Hei, aku tadi takut dengan keberuntungan pemula dan momentum yang kau miliki sebelumnya. Berani? Tentu saja aku berani. Bagaimana jika malam ini Sang Dewi Fortuna tersenyum padaku? Bagus, aku suka sikap nekatmu itu. Masih muda dan naif. Dia benar-benar terserang demam judi. Cangkir dan dadu Juye benar-benar baik-baik saja. Aturannya sederhana. Yang total poinnya tertinggi menang. Mengerti? Kalau begitu kamu menang. Hei Zai, kamu yang kocok. Mengerti. Tunggu. Karena Bapak Wang yang mengocok dadunya, aku tentu percaya. Tapi di kompleks kami, bandar terbaik adalah Ruantang. Dia mengocok dadu dengan adil dan tepat. Long Juye, bagaimana kalau untuk ronde ini, kita minta Ruantang yang mengocok untuk kita? Bocah, sudah mau mati masih banyak tingkah. Baiklah, terserah kamu. Ayo, kamu yang kocok. Ruantang, terima kasih.
Long Juye, Tuan Lin, sudah siap? Silakan pasang taruhannya. Seberapapun berisiknya tidak bisa menipu telingaku. 1, 2, 3, 6. Memang nasibmu jadi budak. Long Juye. Apa Bapak yakin itu 6 poin? Tenang, aku dengar dengan jelas. Aku dengar 3 angka 1. 3 angka 1, kamu pikir karena berani bisa nebak triple? Aku juga punya firasat. Ketiga dadu ini bertumpuk. Bagaimana kalau begini? Ronde ini kita batalkan, kita main lagi. Jangan pikir trik kecilmu bisa menyelamatkanmu. Shaolin, setiap orang punya takdirnya. Sejak kamu berjudi dengan Long Juye, hasilnya sudah ditentukan. Baik, jika benar seperti katamu, aku mengaku kalah. Bagus, buka cangkirnya biar kamu mati dengan tahu sebabnya. Ruantang, buka. Lihat, sudah aku bilang 1, 2, 3, 6 poin kan? Cek poinnya di bawah yang itu tuh. 3 angka 1. Tuan Lin menang. Bocah ini, dia menebak dengan benar semua. Bagaimana mungkin aku kalah dari anak baru? Mungkin keberuntungan sedang berpihak padaku. Kalau rezeki sudah datang, tidak bisa ditolak. Master Long ke-9, ronde ini, kemenangan itu milikku. Kau ini siapa sebenarnya? Dengan tingkat keahlian dan pendengaranmu, orang biasa mustahil bisa melakukan itu. Saudara Lin, kalau kau tidak boleh berpura-pura, maka kau adalah jenius sekali dalam satu generasi. Master Long ke-9, taruhan dari permainan terakhir dan yang ini juga, bukankah seharusnya kita selesaikan? Aku sudah lama berkecimpung di kasino dan aku belum pernah melihat pemula dengan keberuntungan sepertimu. Kalau kau tidak curang, aku akan makan cangkir dadu ini. Master Long ke-9, dadu tadi diperiksa langsung olehmu. Apa? Kau masih mencurigaiku? Baiklah, kenapa tidak kau periksa saja aku? Bagus. Kalau begitu, lepaskan bajumu dan celanamu, semuanya. Kalau aku melihat ada sesuatu yang tidak seharusnya kau miliki, kau bayar Master Long 2 kali lipat taruhannya, ditambah kedua tanganmu. Tidak masalah. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Bos Wang, kau harus minggir dulu. Biar aku lepaskan ini agar Master Long ke-9 dan Saudara Wang bisa melihat dengan jelas. Master ke-9, tidak ada yang aneh. Sepatunya, lepaskan sepatunya juga. Di sana juga tidak ada apa-apa. Mungkinkah kau ini master yang tersembunyi? Sudah kuduga, wajah saudara Lin yang muda ini terlihat jujur. Dia tidak akan melakukan hal seperti curang bermain dadu. Teknikku mungkin tidak cukup, tapi aku menutupinya dengan kecepatan. Kalian sudah memeriksaku. Sekarang, bukankah seharusnya kita potong tangan si pecundang? Master Long ke-9. Tidak. Satu permainan lagi, aku pasti akan membalikkan keadaan ini. Master Long ke-9, keserakahan adalah racun. Kau harus berhenti saat masih di atas.
Bagaimana bisa sampai seperti ini? Aku seharusnya tidak pernah setuju untuk diperiksa. Kau benar, Dewa Judilin. Ini bukan hal yang istimewa. Aku punya 100 juta dolar di sini untuk menutupi semua taruhanku tadi. Wah, 100 juta. Ini pemenang kelas apa sih? Xiaolin, Master ke-9 memberimu jalan keluar. Hah? Tahu diri saja. Baiklah. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Terima kasih. Tunggu, aku akan menunggu di ruang privat yang sama besok. Besok aku tunggu kamu di bilik yang sama ya. Kita main satu ronde lagi. Longju. Aku datang ke sini kali ini cuma mau lihat apa yang dunia tawarkan. Sekarang sudah kulihat. Maaf, aku harus menolak. Itu bukan keputusanmu. Kamu mau main atau tidak, tetap harus main. Kayaknya duitmu kebanyakan, jadi gatal ya. Sudah kubilang, aku nggak main. Tidak, kalau begitu coba katakan. Gimana dengan dealer cantik itu? Kita bisa buat film kecil dengan dia, film kecil yang sangat seru. Lalu bagi denganmu, bagaimana? Longju, kalau kamu berani sentuh Ruantang, aku akan lawan kamu sampai mati. Baik, ayo pergi. Ayo pergi. Bos Wang, kita bagi rezekinya. Uang ini untukmu. Wah, terima kasih Kak Lin. Ah, bukan Dewa Judilin. Ada nyamuk. Lain kali aku main lagi denganmu. Serunya sudah hilang. Kak Ruantang, biar aku antar kamu ke asrama. Kak Lin Feng, kamu baru saja menang 100 juta dari Dewa Judi. Mau rayakan gimana? Kak Ruantang, kamu mau rayakan gimana? Tentu saja, terserah kamu. Kamu yang bilang. Kamu bilang mau rayakan gimana? Kak Ruantang, kenapa kamu baik banget sama aku? Aku cuma suka aura kamu, sikap percaya diri dan kerenmu di meja judi itu. Seperti anak serigala kecil yang baru tumbuh taringnya, liarnya bikin terpikat. Nah, sekarang tunjukkan pada kakakmu apa beneran kamu bisa. Kak Ruantang, apa kamu sama semua orang kayak gini cuman godain terus kabur? Tebak aja sendiri. Kalau gitu aku harus cek sendiri. Kamu gigit lidahku. Apa kamu pemula, adik kecil? Pemula? Kenapa kamu nggak coba cari tahu? Kalau gitu, biar aku lihat keahlian asli apalagi yang dimiliki anak serigala kecil ini. Aku pastikan kamu nggak akan lupa. Bangun, ada orang datang. Mungkin salah belok. Siapa yang datang jam segini? Bodoh. Malam masih panjang. Ruantang, malam ini kau takkan bisa tidur. Tunggu di sini. Aku akan mencarimu setelah bersih-bersih. Tunggu aku. Jin kecil yang menggoda. Sepertinya malam ini akan seru. Sudah tidak sabar? Ruantang.
ruang. Wang Ge, kau Lin Feng, oh Lin Feng, nyali kau makin menjadi. Wang Ge. Maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Lin Feng, katakan, kau berani menantang Dewa Judi dan mengalahkannya beberapa ronde berturut-turut tanpa memberinya kesempatan. Nyali kau benar-benar dari besi. Aku juga takut tanganku dipotong. Jadi aku harus bertaruh nekat. Siapa sangka soal keberuntungan? Ron terakhir itu, kau dan bandar kecil itu saling melirik. Kau pikir aku buta? Apa yang kau lakukan pada Ruantang? Ini semua ideku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kau sudah terjebak dalam kandang anjing ini dan kau masih sempat mengkhawatirkan orang lain? Si cantik kecil punya tempat sendiri untuk dituju, jangan khawatir. Lalu siapa sebenarnya yang ingin menyakitiku? Lin Feng, kau benar-benar bodoh atau pura-pura? Hah? Kau mempermalukan Master Long Jiu. Menang begitu banyak sampai dia hampir kehilangan celananya. Muka itu, bagaimana kau akan membayarnya? Ada kartu hitam di bajuku. Setelah melunasi utang ayahku, sisa uangnya bisa kau ambil, oke? Itu banyak uang. Tapi utangnya sudah lunas sekarang. Kau bisa melepasanku, kan? Apa yang kau tertawakan? Lin Feng, oh Lin Feng, kau di kasino ini menggunakan dadu, meja, dan bandar kasino ini. Apakah itu membuat uang yang kau menangkan milikmu? Apa yang kau katakan? Itu uang yang kumenangkan sendiri. Uang yang kumenangkan dengan mempertaruhkan tanganku. Kenapa bukan milikku? Uang ini milik kasino. Sejak kapan ini jadi tebusanmu, Lin Feng? Tebusan? Baiklah, sekarang semua sudah lunas. Sekarang aku boleh pergi, kan? Biar kau pergi. Biar kau pergi. Kemari. Dengarkan, sejak kau menginjakan kaki di kompleks ini, tanganmu, nyawamu, semua yang ada padamu sudah jadi milikku. Wang Ge, ini bukan seperti yang kau janjikan. Sama sekali tidak. Walaupun uangnya milik kasino, tanpa aku, bisakah kau dapat 100 juta dalam satu malam? Betul, Lin Feng. Kau memang punya bakat. Hanya dengan sedikit kecerdikan, kau bisa kalahkan Dewa Judi. Lin Feng, dengarkan aku. Tinggallah di sini, di kasino. Hidup seperti raja. Kau akan punya semua uang yang kau mau dan wanita manapun yang kau inginkan. Mau menyeretku ikut tenggelam bersamamu? Tempatmu ini, kasino busuk yang menghancurkan jiwa ini, yang memangsa nyawa orang, pasti akan hancur. Tidak masalah, luangkan waktu, pikirkan baik-baik. Kita punya banyak waktu. Aku bilang, aku tidak mau uang, aku tidak mau wanita. Bisa kau lepaskan aku pulang sekarang? Naif. Mulai saat ini, kau bukan lagi budak. Maksudmu, aku bebas? Mulai sekarang kau cuma anjing di kompleks ini. Anjing yang menghasilkan uang untuk majikannya. Asah cakar-cakarmu, kembali ke meja judi, dan lakukan yang kau kuasai, menghasilkan uang. Tidak. Aku tidak akan jadi anjingmu. Aku memberimu kesempatan jadi raja. Kau tidak mau? Kalau begitu, coba jadi mayat.
Kau... Aku cuma beruntung dan ambil jalan pintas. Kumohon, lepaskan aku. Kau kumpulkan orang-orang seperti kami, orang-orang yang tidak punya tempat lain untuk pergi, dan menjebak kami di sini. Kau kurung kami dan main-main dengan kami. Apa itu membuatmu bangga? Kami cuma memanfaatkan sampah tak berguna seperti kalian, memaksimalkan kegunaan kalian. Kami memberi kalian sampah tempat untuk membakar diri kalian sendiri. Kamu yang mau sendiri. Ah, Xiaolin, kami akan menunggu hari kamu setuju. Sudah putuskan? 3 hari, kamu masih bertahan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tahan. Kak Feng, aku datang menyelamatkanmu, Kak Feng. Kak Feng, bangun. Ini aku, Kak Feng. Kamu? Syukurlah, Kak Feng. Kamu masih hidup. Dulu mereka melukai tangan dan kakiku, jadi nggak bisa kerja berat. Makanya mereka menyuruhku cuci chip di kasino. Kak Feng, makan roti kukus. Aku simpan ini. Ini bersih. Hati-hati, itu dialiri listrik. Nggak apa-apa, Kak Feng. Remote control punya Kak Wang itu nggak berguna di luar 50 meter dari ruangan ini. Kok kamu tahu? Berdasarkan pengalaman aja. Kak Feng, tolong makan sesuatu. Aku mohon. Kak Feng, minum air. Kamu baik-baik aja, Kak Feng. Makasih. Kak Feng, kamu lebih pintar dari aku. Dan hati kamu begitu baik. Kamu nggak boleh mati di tempat sialan kayak gini. Kamu bisa kabur. Sebenarnya, dulu aku coba selamatin kamu cuma karena aku merasa bersalah soal ayahku. Cuma mau sedikit meringankan hati. Iya. Apa kamu pernah lihat? Dealer cewek itu, Ruantang? Gimana kabarnya? Aku lihat dia lagi bagi-bagi kartu kadang-kadang di meja akhir-akhir ini. Kayaknya dia kerja normal aja. Syukurlah. Kak Feng, Mai. Yang bisa aku lakukan cuma bawa air dan roti kukus. Aku nggak bisa bantu hal lain. Bisa nggak sambil cuci chip? Bantu aku? Bantuan yang mungkin berbahaya, tapi bisa bikin aku keluar dari sini. Oke, Kak Feng, apa yang perlu aku lakukan? Rasanya mereka sengaja direkatkan. Pakai angka di chipnya untuk minta tolong. 945. Tolong aku.
Lin Feng, kamu selalu bisa kasih aku kejutan-kejutan kecil yang lucu. Anak kecil itu, Lin Feng, lumayan menarik. Mendaur ulang sampah butuh waktu. Seberapa keras pun tulangnya, kita bisa giling jadi debu. Sayang banget kalau cuma dihancurkan. Sudah waktunya dia keluar cari udara segar. Kamu sepertinya sangat tertarik padanya. Aku cuman berpikir dia seperti binatang kecil yang terperangkap, berjuang mati-matian. Perjuangan itu lebih menghibur daripada menggiling tulangnya. Sang Sage dan bandar itu ternyata bekerja sama. Bandarnya baru saja bilang ada yang tertarik. Siapa itu? Lin Feng, tulang punggungmu agak mengagumkan. Apa? Mau kasih aku penghargaan tulang punggung terbaik? Lin Feng, kalau berani lagi tidak menghormati Sage kami yang suci, tanganku yang memegang remote ini bisa saja terpeleset. Lin Feng, pilih satu. Akui bahwa judi sudah mendarah daging dalam dirimu atau makanan terakhirmu. Apa bedanya? Satu adalah kesempatan untuk masa depan yang bisa kau pilih. Hanya sekali ini. Kesempatanmu ada di sini. Maaf, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bisa dibawa lebih dekat? Sepertinya aku terlalu menganggapmu tinggi. Tulang punggungmu tidak sekuat yang kukira. Kalau aku pilih kartu gosok ini, hadiahnya apa? Apapun yang kau gosok adalah hadiahmu. Kalau begitu aku ambil kartu gosok ini. Kalau aku gosok dapat $10, masih lebih baik daripada roti, kan? $100 juta, aku menang 100 juta. Apa? 100 juta? Tidak mungkin. Jangan bergerak, aku tidak akan tahan lagi. Hei, Lin Feng, kamu gila? Lepaskan Sage itu atau kuhancurkan kau. Mundur, satu langkah lagi, dan kukirim dia ke alam baka. Coba saja, lepaskan aku sekarang, saat ini juga. Kak Lin, ini kesalahpahaman besar. Sage datang sendiri hari ini hanya untuk membebaskanmu. Hah? Lihat dirimu, menyandera orang lalu mau pergi. Kamu cuma cari masalah sendiri. Ayo. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Omong kosong. Kak Lin, aku Wang bersumpah pada langit. Aku sama sekali tidak bohong padamu. Kalau itu belum cukup, kita bisa buat kontrak dan bubuhkan cap jempol. Ayo. Jangan bergerak. Jangan banyak omong. Buat kontrak, perkataanmu apa harganya? Oke, mari kita bicara baik-baik. Lepaskan Sage dulu. Berhenti, siapkan mobil untukku. Kau punya waktu 3 menit. Kalau tidak, bukan cuma sedikit darah yang keluar. Oke, aku tidak bergerak. Jangan gegabah. Ayo pergi. Jangan pergi kamu. Kamu? Bukankah kamu bodyguard itu? Jiang. Kok bisa kamu? Bajingan, bukannya kamu kelaparan berhari-hari? Belum makan? Dari mana kamu dapat kekuatan sebanyak itu? Mana Sage-nya? Dia sedang tidak enak badan hari ini. Jadi dia menyuruhku menggantikannya untuk menguji anak ini. Uji apa? Semua ini skenario yang kau tulis untukku, begitu ya? Betul, Lin Feng. Karena kamu memilih kartu gosok, kamu akan jadi anjing kasino seumur hidup. Kamu tidak akan pernah bisa kabur. Jiang, aku sudah bertahun-tahun di taman ini. Aku belum pernah lihat Sage mengirim pengganti. Sebenarnya apa yang terjadi? Baiklah, Mas Wang. Aku cuma menjalankan perintah. Lalu siapa Sage itu? Masih aku tahu. Bersihkan ini dulu. Rahasiakan kejadian hari ini. Semua ini penipuan. Aku dijebak oleh para kapitalis. Apa Ruantang juga tidak tahu? Tidak ada orang di sini. Ini jam 3 atau 4 pagi. Mbak Ruantang bisa pergi kemana?
adik Lin Feng. Mbak Ruantang, Apa yang terjadi denganmu? Kamu terlihat buruk sekali. ada hal yang sangat penting yang perlu kusampaikan padamu. Sebelumnya, chip sinyal minta tolong yang kukirimkan padamu, apakah kamu menerimanya? Chip apa? Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Mbak Ruantang, aku sudah minta seseorang di mejamu untuk menggunakan chip itu untuk mengatur 1000 kurang 5, homofon untuk minta tolong. Ada yang tidak beres. Dia sepertinya baru tahu aku di sini, dan buru-buru datang dari tempat lain. Terlalu berisiko untuk menanyakannya langsung. 995 adalah sinyal darurat. Bukannya biasanya 110? Oh, untung kamu nggak kena. Aku takut kamu bakal ketarik ke masalah ini. Lihat dirimu. Seluruh badanmu penuh debu. Cepat mandi sana. Ini nih nggak pantas. Baru beberapa hari aja. Lin Feng kita yang berani tantang dewa judi. Kok sekarang jadi penakut banget sih? Nak, Ruantang, jangan ngomong sembarangan. Aku nggak kecil. beneran? Ngomong doang emang ada gunanya? Ini pasti bukan kamar tetapnya. Lebih mirip markas sementara, yang bisa ditinggalin tanpa jejak kapan aja. Ini, baju bersih. Cepat mandi. Oh iya, tadi kamu panik banget. Ngetok pintu kayak langit mau runtuh. Bukannya tadi bilang ada hal yang sangat penting buat diceritain ke aku? Aku tiba-tiba kangen sama kamu. Sebelum aku tahu siapa dia sebenarnya, aku harus hati-hati ngetes. Aku tiba-tiba kangen sama kamu. Aku udah terjebak di kandang anjing itu berhari-hari. Kamu orang pertama yang pengen aku temuin pas keluar. Menurutmu itu nggak penting? Jago banget ngomong. Cepat mandi. Jangan keluar sebelum kamu bersih kinclong. Tubuhmu bagus. Ruantang, bisa bantu aku keringin rambut? Nggak nyaman kalau masih basah. Duduk sini. Sampai jadi begini, pasti susah banget di dalam sana. Nggak apa-apa, nggak bakal mati. Ruantang, kamu nggak penasaran kenapa mereka ngepenjara aku? Penasaran apanya? Di kasino ini, aku udah lihat semuanya. Kamu nyinggung Tuan Longjiu, bikin dia malu. Atasan perlu ngasih pelajaran ke kamu. Biar kamu ingat. Atasan? Maksudmu yang Sage yang pakai topeng kepala domba jantan itu? Sage. Dia satu-satunya raja di sini. Nasib semua orang ada di tangannya. Yang nurut dia, hidup. Yang nentang dia, nggak bakal ninggalin jejak. Terus kenapa dia pakai topeng kepala domba jantan? Singa atau harimau kan lebih gagah, ya nggak? Soalnya, dalam mitologi, domba jantan itu lambang iblis. Yang ngendaliin iblis keserakahan. Ya, Sage. Agak terlalu langsung ya, dia pengen bungkam aku. Lin Feng, yang belum kita selesain kemarin, mau kita lanjutin? Ruantang, pasti dong kita lanjutin. Ruantang, kali ini aku ambil kembali yang jadi hakku plus bunganya. Bahkan kalau kamu minta ampun, aku nggak bakal lepaskan kamu. Udah, diam, cepetan. Ruantang. Lagi? Udah subuh, biar aku tarik napas dulu. Ruantang, pernah nggak kamu mikir buat kabur dari tempat sialan ini? Kamu mau kabur? Jangan bilang kamu nggak mau. Dulu pernah, tapi akhirnya aku sadar itu percuma. Jadi aku berhenti mikirin itu.
Tapi kalau ada kesempatan buat kabur bareng aku, apa kamu mau ikut? Tentu saja. Asal aku sama kamu, aku akan pergi kemana saja. Aku nggak pernah tahu. Aku begitu penting buat kamu, Ruantang. Menyentuh banget. Kalau gitu, aku akan kerja keras di sini, nabung buat mahar, dan nikah sama kamu. Kamu cuma mainan yang lucu aja. Berani-beraninya ngomongin nikah sama aku. Siapa yang tadi malam terus nempel sama aku? Kayaknya kamu bukan anak domba kecil. Kamu itu cabul besar. Si serigala besar sudah datang. Lin Feng. Ngapain kamu keluar dari asrama dealer? Oh, jadi benar, kau sudah dimakan sama si iblis perempuan itu. Apa iri? Urus aja urusanmu sendiri. Hei, jangan kira hanya karena kau nempel sama perempuan itu, kau sudah jadi orang penting. Dengar, nak, lebih baik kau hati-hati. Jangan sampai tulang-tulangmu dihancurkan sama dia. Bos Zhang, kamu pasti lagi lapar ngomong nggak karuan. Fitnahin Ruantang, ada buktinya? Aku lihat sendiri, di ruang VIP kasino, dia lagi tepuk pundak sang orang suci dengan mesra. Mereka jelas-jelas punya hubungan. Kau cuman mainan barunya. Begitu dia bosan, kau akan berakhir lebih buruk dariku. Jangan sampai kau dijual. Masih bantu mereka hitung uangnya. Apa yang kamu omongin? Aku nggak percaya satu kata pun. Jangan diulang lagi. Hei, itu beneran. Aku nggak bohong sama kamu, nak. Minggir, hei. Kau. Kembalikan. Dadu curang. Jadi begini caranya kamu bisa menang, dasar bajingan. Longju, aku kira kamu beneran orang pilihan, jenius judi. Ternyata cuma trik-trik doang. Kembalikan dadunya. Aku kembalikan, boleh. Kamu bantu aku menang 50 juta di kasino. Kalau enggak, aku bawa ini. Dan apa yang kamu sebuin sama para dealer, langsung ke Kak Wang. Kita lihat nanti kamu mati kayak apa. Baik. Aku lakukan, tapi Dewa Judi baru aja jatuh. Pakai ini di kasino sekarang. Terlalu berisiko. Omong kosong, kamu jadi kaya dengan andelin perempuan dan curang. Sampai kaya raya, dan gak mau kasih kita jatah sedikit pun. Baik, aku ke kasino sekarang. Bisa dikembalikan sekarang. Nah, gitu dong. Kau jangan coba-coba main curang. Kau kayak mengawasimu. Hahaha. Kita kaya, hidupku akhirnya akan berubah. Hah? Kenapa kau membunuhku? Kau tahu, terlalu banyak. Itu masalahmu. Aku baru saja kembali untuk memperingatkan Bos Zhang untuk menjauhi Ruantang. Tak kusangka malah langsung menyaksikan adegan ini. Sampah dari gedung asrama. Kualitasnya biasa saja, tapi ginjal dan korneanya mungkin masih bisa dipakai. Bilang ke dokternya buruan. Si ular cantik itu, kalau aku tidak cepat-cepat pergi, akan tiba giliranku cepat atau lambat. Maaf, sangat pika. Sudah tidak lihat jalan. Bang, ini sudah keluar. Ternyata kamu. Bang, kesempatan kita untuk kabur dari kompleks ini mungkin ada di sini. Kesempatan? Kesempatan apa? Aku tadi di ruang VIP, merapikan chip. Waktu aku dengar Wang Dia sedang menelepon. Malam ini, sang orang suci akan berada di suite lantai atas, mengadakan makan malam pribadi, katanya. Akan ada permainan judi khusus. Taruhannya apa? Kalau kamu bisa mengalahkan sang orang suci di meja, mengalahkan sang orang suci, kamu bisa memintanya untuk satu hal apapun. Sepertinya permainan ini pasti akan kumainkan. Feng, setiap hari di sini seperti neraka. Bawa aku ikut. Apapun yang kau mau aku lakukan, akan kulakukan. Oke, kita akan pergi bersama malam ini. Kalau menang, kita pergi bersama. Kalau kalah, di jalan menuju alam baka, kita akan punya teman. Oke, Feng,
Aku masih harus merapikan 50.000 chip. Aku harus kembali. Hati-hati. Sekarang, aku perlu membuat wanita paling berbahaya itu merasa aman. Adik Lin Feng, kenapa tidak istirahat lagi sebentar? Aku hanya merindukanmu, Ruantang. Ngomong-ngomong, kudengar sang orang suci mengadakan makan malam-malam ini. Makan malam ya? Itu acara tahunan besar. Apa? Adik Lin Feng tertarik? Sedang apa? Adik Lin Feng buru-buru sekali. Kamu tidak berencana melakukan hal buruk pada kakakmu di sini, kan? Ruantang, kemarin kau tampaknya suka dengan versi burukku. Kalau aku menang permainan malam ini, aku akan meminta sang orang suci untukmu. Kalau aku menang permainan malam ini, aku akan meminta sang orang suci untukmu. Ruantang, aku akan membuatmu jadi milikku sendiri. Kau takkan bisa kabur. Mas kawinmu ini, aku semakin penasaran. Jangan khawatir, malam ini aku akan menang. Kalau begitu aku akan menunggumu, menyapu lantai di acara makan malam. Jangan mengecewakanku. Aku akan memberimu kejutan yang takkan pernah kau lupakan. Kalau begitu aku akan menonton dengan penuh minat. Baiklah, aku harus pergi bekerja. Jangan biarkan tamu menunggu. Kamu fokus menyiapkan kejutanmu. Kita hanya harus menunggu dan lihat. Bahkan tidak ada tahu yang kita pertarungan. Aku sama sekali tidak siap. Kita lihat saja. Selamat datang semuanya untuk Gambit of Fate. Kualifikasi masuk adalah sesuatu yang harus kamu dapatkan sendiri. Sage telah menetapkan ujian batu, gunting, kertas di bawah selubung malam, yaitu batu, gunting, kertas. Pertama, lampu aula akan padam 3 kali, selama 10 detik setiap kali. Dalam kegelapan, kamu harus temukan orang terdekat denganmu. Bagaimana kita bermain dalam gelap? Kedua, kamu hanya bisa mengeluarkan pilihanmu dalam gelap. Batu, gunting, kertas, aturannya terlalu sederhana. Yang kalah membuang pilihannya, yang menang menyimpan miliknya. Seri kedua pihak membuang pilihan mereka. Ketiga, setelah ronde ketiga, kartu di tanganmu harus 3 kartu yang berbeda. Hanya mereka yang memiliki 3 kartu berbeda berkualifikasi untuk babak final. Ini semua hanya keberuntungan. Ini sama sekali tidak adil. Semoga beruntung untuk kalian semua. Ujian ini menguji bukan hanya keberuntungan, tapi juga persepsi dan penilaian dalam gelap. Bahkan kemampuan untuk membentuk aliansi. Bagikan kartunya. Peng, Vincent berkatku itu. Aku bicara tidak bisa melihat kartuku. Bagaimana aku seharusnya mengumpulkan 3 yang berbeda? Ron ini dengan wajah-wajah familiar. Kita siap, Bos Wang? Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Aku punya cara pasti untuk membawamu lolos. Mau dengar? Katakan padaku, katakan padaku. Ujian dimulai. Jangan panik, semuanya. Dengarkan aku. Pemadaman pertama. Keluarkan kartu pertamamu, sekarang. Apa? Cepat. Sudah keluar, Feng. Tunggu. Kamu benar-benar mengeluarkan kertas? Kalau aku tahu, aku akan mengeluarkan gunting. Aku akan ambil kemenangan itu. Kebetulan sekali, aku menang. Kita bertiga saling mengalahkan dalam lingkaran. Oh, tapi getting stuck in dan dia cuma aku. Tidak ada beda dari kita bertiga yang kalah. Dan itu juga bukan seri. Lin, kamu... Kita tidak melanggar aturan apapun. Ron kedua. Bos Wang, kamu keluarkan batu. Liming, kamu keluarkan kertas. Oke. Pemadaman kedua.
Menang. Lin, langkahmu itu benar-benar berhasil. Hasil yang bagus. Mari pertahankan untuk ronde ketiga. Pemadaman ketiga. Keluarkan kartu ketigamu, cepat. Ini seri. Kedua kartu hilang. Kalian berdua gagal dalam ujian. Silakan kembali untuk perjamuan berikutnya. Pengawal ini bukan Aciang. Mungkinkah dia masih menyamar sebagai sang bijak? Kalian berdua juga. Pergi dari sini. Siapa di sana? Ini, wah, aku gagal. Peraturan rumah. Begitu kamu mengambil langkah, tidak ada jalan untuk mundur. Kamu tidak dapat kesempatan kedua di sini. Apa gunanya tangan ini bagiku sekarang? Aku melewatkan kesempatan besar untuk jadi kaya. Feng, maaf ni like. Tidak apa-apa. Saat aku menang, aku akan bilang ke sang bijak untuk membawamu bersamaku. Tuan Wang, ini semua salahmu. Temanku terseret ke dalam ini karena kamu. Lin, temanku, ini semua salahku. Aku, Wang, mengaku kalah. Sebutkan harganya. Aku tidak akan tawar-menawar, janji. Tuan Wang, aku tidak butuh uang, tapi aku butuh kamu membantuku. Begitu selesai, aku akan memberimu 100 juta. 100 juta? Kamu membuatku gila. Percaya atau tidak, kamu hanya dapat satu kesempatan. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Jadi, ikut atau tidak? Baiklah, keberuntungan berpihak pada yang berani. Katakan padaku, Lin, aku akan lakukan apapun yang bisa. Li Ming, Tuan Wang akan merawatmu dengan baik. Tunggu aku keluar. Selamat Shaolin, dari semua orang di sini hanya kamu yang lulus. Silakan, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Jangan khawatir, Shaolin. Temanmu adalah temanku. Aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Feng, magbabago berat. Jangan khawatir. Kakak Lin Feng hebat sekali. Yang mulia, aku baru saja memujinya di depanmu. Dia sangat berbakat. Lihat, dia sudah sampai. Duduk. Benar juga kamu. Katakan padaku, memakai kulit itu tidak gatal. Beraninya kamu, Lin Feng. Siapa kamu pikir dirimu? Beraninya kamu tidak menghormati sang bijak. Aku akan menghancurkanmu. Cukup, sandiwara kecilmu sudah cukup lama. Jadi, kita bertaruh apa? Karena kamu begitu percaya diri, kita akan main yang kamu kuasai. Tinggi atau rendah, 2 dari 3 kemenangan. Harus kukatakan, Yang Mulia, para penjudi di luar sana rela mempertaruhkan segalanya untuk masuk ke sini. Untuk mendapat kesempatan untuk mengajukan permintaan apapun. Dan untuk apa? Masuk ke sini dan melempar dadu, lalu semua rintangan yang kamu buat untuk mereka hanya lelucon belaka. Kakak Lin Feng, ada apa? Melempar dadu adalah keahlianmu, kan? Ini kesempatan bagus. Tentu saja melempar dadu adalah keahlianku. Aku hanya tidak menyangka bahwa sang bijak yang hebat hanya tahu cara melempar dadu. Lin Feng, kalau kamu tidak punya nyali untuk bertaruh, keluar sekarang dan beri makan serigala. Masih ada waktu. Yang Mulia, wajar saja kalau takut. Kalau dia kalah kali ini, dia harus kerja di kompleks ini seumur hidup untuk melunasi utang judi 100 juta itu. Aku berani. Apa yang perlu ditakutin? Silakan, kamu duluan atau aku duluan? Silakan duluan, kamu duluan. Tidak mungkin. Teknikku tidak mungkin salah. Dadu ini sudah diintervensi dari luar. Sepertinya hoki hari ini tidak berpihak padamu. Lin Feng, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan Yang Mulia. Ada apa, hoki habis? 5. Lin Feng, kamu kalah. Lin Feng, keahlianmu tampaknya tidak terlalu istimewa. Sudah selesai, kita akan kalah di ronde ini.
poin, Lin Fang, bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu sebagai anjing di kompleks ini untuk melunasi 100 juta itu. Tiga lawan 3. Ronde ini seri. Sayang sekali. Kurasa kamu tidak akan dapat kesempatan untuk masuk ke ronde ketiga. Sial, interferensi lagi. Bagaimana mereka mengkoordinasikan ini? Penjaga, seretia ke bawah dan kunci di kandang anjing. Biarkan dia belajar arti hormat. Ya, Pak. Lin Feng, sepertinya hokimu sudah habis. Sudah selesai. Semuanya selesai. Aku benar-benar kalah. Kontrol magnetik, seperti yang kuduga. Penjaga, bawa dia pergi, kunci di kandang anjing dan biarkan dia melolong. Iya, Pak. Tunggu. Trik mula sudah terbongkar. Lin Feng, kamu... Aku sudah merekam semua bukti ini dalam video. Yang mulia, kita masih punya ronde ketiga yang harus diselesaikan. Duduk. Dari mana kamu mencuri ponsel itu? Tidak ada internet di kompleks ini, jangan coba-coba menakutiku. Oh, ini ponsel Tuan Wang VIP. Dan di dalamnya terpasang perangkat pelacak terbaru. Mari kita lihat apakah aku yang masuk kandang anjing duluan atau kamu yang tumbang duluan. Yang mulia, mungkin kita harus main satu ronde lagi. Benar kan? Baiklah. Ini kesepakatannya. Untuk ronde ketiga, jika skorku 2 kali lipat skormu, aku menang. Kamu biarkan aku bawa 2 orang keluar dari kompleks, ditambah 300 juta. Dia benar-benar berani melawan. Yang mulia seperti ini karena aku. Sim tingkat dewa macam apa ini? Gila. Jangan buang-buang waktu. Hazy, tangkap dia. Iya, Pak. Kalau begitu lakukan. Sudah kukatakan sebelumnya. Mari kita lihat apakah aku yang masuk kandang anjing duluan, atau kamu yang tercabik-cabik duluan oleh para penjudi fanatik di luar sana sebelum itu terjadi. Hancur berkeping-keping. Baik. Sesuai keinginanmu. Kita mulai ronde ketiga. Bagus. Yang mulia, kamu duluan atau aku? Tunggu. Kali ini aku duluan. Tiga titik. Dikalikan 2 jadi 6 titik. Itu sulit. Lin Feng, kamu pasti kalah. Yang mulia, aku merekam seluruh ronde ketiga. Aku menang. Terima kekalahan. Sekarang kalian harus setujui semua syaratku. Lin Feng, tadi kamu menukar dadu? Aku cuma tambahkan gerakan palsu. Kalau yang mulia nggak terlalu curiga, mungkin bisa menang di ronde ini. Ayo, senyum ke kamera. Kak Ruantang. Lin Feng, kemenanganmu keren banget. Besok, kita bisa kabur dari tempat ini dan memulai hidup baru. Kalau bukan karena kamu ada di sampingku, mungkin aku sudah mati. Jangan bilang begitu. Kamu yang luar biasa. Untuk rayakan kemenangan kita, ayo kita bersulang. Ayo, biar makin hoki. Kak Ruantang, 100 juta ini anggap saja sebagai mas kawin untukmu. Gimana? Lin Feng, kamu serius? Sepertinya malam ini, aku harus kasih kamu hadiah. Tentu saja aku serius. Kamu itu dewi keberuntunganku. Adik Lin Feng. Lin Feng, untuk kehidupan bahagia kita, bersulang. Bersulang. Kak Ruantang, minuman ini kok rasanya sangat keras ya. Sepertinya aku agak... Lin Feng,
Aku akui kamu sangat hebat. Bahkan Kiang pun kalah sama kamu. Sayangnya, kamu terlalu mudah percaya sama cewek. $300 juta, dan dirimu aku terima dengan senang hati. Jangan khawatir, aku akan carikan kandang anjing terbaik untuk nikmati masa tuamu. Sudah aku bilang, jangan terlalu polos. Seluruh area sudah heboh. Lin, aksimu ini benar-benar gila. Pak Feng, Ruantang menyamar serapi itu. Gimana caramu bisa mengetahuinya? Pemburu sering muncul sebagai mangsa. Dia terlalu ingin jadi pemburu, makanya paling mudah terbongkar. Lin, matamu ini lebih tajam dari sinar X. Sudahlah. Sesuai janji, masing-masing 100 juta. 300 juta bagi rata. Aku nggak berani terima uang ini. Pak Feng justru menyelamatkan nyawaku. Aku nggak bisa terima uang ini. Nggak apa-apa, aku punya kartu Ruantang, sudah cukup. Kamu kok berani ambil uangnya? Semua ini adalah uang kotor berlumur darah. Pakai uang ini bukan beban buatku. Masuk ke mobil. Ibu, lama nggak bertemu. Ayah, kali ini aku menangkan untukmu. Mulai sekarang, aku akan berjalan di jalanku sendiri. Jianfeng, target kapal hantu sudah memasuki koordinat laut. Lepas, informasi pasti akurat. Direktur perintahkan kamu memegang kendali penuh. Jianfeng menerima. Siap selesaikan misi.